ada Cidea di sini. Kok tiba-tiba ada Cipina? Emang sekarang teh hari apa? Sekarang hari apa ya? Kayaknya hari Sabtu deh. Ih, bukannya hari Kamis ya? Yakin? Coba Cici lihat tanggal. Oh, tanggal 8. Berarti sekarang hari Minggu. Oh, hari Minggu. Berarti Iya, hari Minggu. wah, berarti Kalau hari Minggu kan berarti waktunya kita buat memuji Tuhan kan, Ci? iya. Wah, berarti kita harus semangat sekarang. Kita harus Iya, bangkit kita berdiri sama-sama dan kita mau memuji Tuhan bareng-bareng sama teman-teman yang ada di rumah. Karena adik-adik sudah memuji Tuhan, mari adik-adik untuk belajar serius lagi kepada Tuhan, untuk adik-adik belajar untuk datang kepada Tuhan setiap paginya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Kudus, terima
kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan belajar untuk terus semangat untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan bisa terus menjadi berkat bagi adik-adik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Dan kita harus tetap semangat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus baik pada kita. Kenapa dia baik? Karena dia sudah memberikan hidupnya untuk kita. Ya, minggu-minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita semua. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan buka dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Kita akan baca satu ayat saja. Amsal pasal 10 ayat yang pertama. Koko akan bacakan untuk kita semua. Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Kedukaan, sedih. Nah, tapi kita lihat ya bahwa anak yang bijak mendatangkan sukacita untuk ayahnya. Ya, artinya untuk ayah, untuk ibu, untuk orang tua kita. Nah, jadi kita harus menjadi anak yang bijak. Gimana sih menjadi anak yang bijak? Nah, hari ini Koko ada di kamar Olive. Ya, ini kamarnya sudah beres. Nah, anak yang bijak bagaimana ketika kita bangun tidur? Apa yang harus kita lakukan? Bersih-bersih, bereskan. Ya, kalau kita ada boneka, simpan yang rapi. Kalau kita ada selimut, nah dibereskan seperti ini. Ya kan? Nanti kita pakai sudah bersih, sudah beres, rapi. Nah, lalu kalau kita suka main, nah kalau kita kan sekarang kondisi corona seperti ini, kita nggak boleh keluar kemana-mana, kita di rumah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tadi firman Tuhan katakan apa? Anak yang bijak mendatangkan sukacita. Sukacita gimana? Nih atau sukacita seperti ini ya. Nah, iya betul, mendatangkan sukacita kepada ayahnya, untuk orang tua. Nah, sukacita, mendatangkan sukacita kalau kita diperingati, dikasih tahu, dinasihati oleh orang tua kita, kita nurut. Nah, mendatangkan sukacita. Ketika kita habis main, misalnya seperti ini, ini mainan Oscar. Oh, papinya juga suka main. Nah, habis main kita taruh gitu aja, atau kita ini taruh seperti ini. Tidak, tapi kita harus bereskan. Taruh kembali, ya kan? Nah, demikian pula dengan yang lain. Jadi apa? Rapi, kelihatannya rapi. Iya betul. Pasti orang tua kita juga senang melihatnya. Lalu ketika kita di rumah, apalagi yang harus kita lakukan, atau tempat apa yang ada di rumah? Mari ikut Koko. Hari ini kita baca hanya satu ayat, tapi bagaimana penerapannya? Nah, kita lihat. Koko akan turun, kita akan menuju satu tempat. Apa itu ya? Nah, ini dia. Tempat yang ada di rumah kita, yaitu apa? Dapur. Di rumah kita ada dapur. Dan orang tua kita juga pasti suka masak. Apa yang harus kita lakukan ya? Ini apa ya? Kok berantakan sekali. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tadi dikatakan anak yang bijak mendatangkan apa? Sukacita. Nah, jadi kalau kita lihat ini, kita harus apa? Iya betul, dirapikan.
dirapikan ya adik-adik ya. Kita simpan dalam lemari ya. Lalu lapnya, nah kita bereskan. Misalnya bisa taruh seperti ini. Ini juga kita sambil kita bersihkan. Oh, iya kita bereskan. Nah ini anak yang bijak. Kalau anak yang bebal tuh apa, dikasih tahu, ayo bereskan, tapi dia nggak mau, nggak mau. Kalau ada sampah dia apa, dibuang. Lalu aduh apa ini, kabel-kabel, nah kita simpan. Jangan lupa ini apa, hand sanitizer. Kalau kita mau keluar kita nggak bisa cuci tangan, nah ini bisa pakai hand sanitizer. Kita bereskan. Nah itu yang bisa kita lakukan. Jadi kita mendatangkan apa, sukacita untuk orang tua kita. Apalagi yang bisa kita lakukan ketika kita diam di rumah. Nah kita lihat mungkin, wah kalau ada kotor-kotor, apa yang harus kita lakukan? Kita ambil apa? Ambil pemukul? Bukan. Kita ambil apa ini namanya? Sapu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Iya, sapu. Bantu. Mungkin kalau adik-adik yang masih kecil, ya kalau sudah bisa boleh bantu. Nah apalagi yang adik-adik lebih besar, harus bantu sapu. Lalu apa? Pel. Iya mungkin lah, oh kok aku kan di rumah ada pembantu. Nah kita lakukan apa yang kita bisa lakukan mungkin di kamar kita ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan untuk kita bahwa ayo kita mau lakukan firman Tuhan, mendatangkan sukacita untuk ayah kita, untuk ibu kita, orang tua kita. Jangan jadi orang bebal. Jadi jangan jadi anak yang bebal. Jangan jadi anak yang bebal. Bebal itu tidak bisa dikasih tahu ya. Jadi firman Tuhan hari ini tidak panjang lebar, tetapi mari kita mau lakukan firman Tuhan. Yang terpenting itu ya, lakukan firman Tuhan. Oke adik-adik, mari kita tutup dalam doa. Kita mau sungguh-sungguh ketika kita berdoa. Apa yang kita bisa lakukan? Kita doakan orang tua kita. Mungkin orang tua kita masih harus bekerja, kita doakan supaya mungkin papa atau mama mereka jika harus bekerja keluar rumah, mereka boleh diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan oleh Tuhan. Nah, kalau kita keluar rumah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini pokok ada satu alat ya, apalagi ya yang harus kita. Nah ini dia. Apa ini? Tada. Ini masker. Kalau kita harus keluar rumah. Nah ini ya. Kita harus pakai apa? Masker. Nah, kalau mau keluar rumah, jangan lupa gunakan masker. Oke adik-adik. Ya, jadi contohnya seperti ini. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Ayat hari ini berbicara dari Amsal 10, ayat yang pertama. Bahwa kami sebagai anak-anak harus menjadi anak-anak yang bijak, mendatangkan sukacita bagi orang tua kami, bagi ayah kami, ibu kami. Jangan kami menjadi anak yang bebal, anak yang tidak bisa diberitahu. Tuhan tolong kami selagi kami masih muda, masih kecil. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang mendatangkan sukacita bagi orang tua kami. Kami berdoa biarlah wabah virus corona ini segera berlalu. Tuhan, belas kasihan Tuhan,
menolong kami. Kalau orang tua kami masih harus kerja keluar rumah, Tuhan melindungi mereka, memberikan kesehatan, kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, pagi hari ini akan ada sedikit pengumuman ya seperti biasa. Gimana adik-adik harus tetap semangat walaupun di rumah. Apalagi sekarang katanya ada PSBB. Nah, PSBB itu kita harus jaga jarak, kita nggak boleh pergi kemana-mana gitu ya. Artinya tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, makan yang bergizi, dan kalau bisa olahraga di rumah. Nah, adik-adik, pengumuman dari Koserdi, minggu lalu kan ada kuis. Nah, siapa pemenang kuis minggu lalu yang jawabannya benar semua dan yang paling cepat? Ya, pemenangnya akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp25.000. Oke, deng 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 deng. Yang menang yang pertama Jill Kalista dari kelas Sion. Lalu yang kedua, deng 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 deng, Francisco dari kelas Nazaret Besar. Selamat kepada pemenang, yang menang bisa menghubungi Cici Dea Krisnanda. Hadiah akan dikirim yaitu berupa pulsa. Selamat ya. Nah, lalu adik-adik jangan lupa tetap mendengarkan ibadah online dengan baik dan mencatat firman Tuhan. Oke, Koserdi sekian pengumuman. Dadah, sampai ketemu minggu depan.